Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nur Sakina, NIM 19 12 11 52 4. Saya dari Prodi S1 Keperawatan kelas 2A, Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi yang diberikan oleh Pak Alfitri. Adapun materi yang pertamanya yaitu tren dan isu seputar HIV, AIDS, dan juga konseling VCT. HIV di Indonesia terus meningkat, yang puncaknya terjadi pada tahun 2019. Adapun target utama dari virus HIV adalah sel CD4. Virus ini akan menghancurkan sel CD4 sehingga sel CD4 yang menjadi rusak dan akibatnya penurunan daya tahan tubuh atau imunitas. Di kalangan masyarakat masih banyak anggapan yang salah mengenai HIV, seperti HIV bisa ditularkan melalui air mata sehingga mengakibatkan ketakutan yang berlebihan. Dengan adanya stigma tersebut akan mengakibatkan penurunan sistem imun ODA sehingga perlunya konseling untuk mengetahui pengetahuan bagi si ODA. Adapun faktor risiko terinfeksi HIV. Yang pertama yaitu laki-laki dan wanita pekerja seks atau PSK. Di sini HIV itu banyak tertular oleh seorang yang seks bebas. Yang kedua adapun yang kedua yaitu pemakaian narkoba suntik atau IDU. Kalau yang ketiga yaitu ada MSM dan transgender atau LGBT. Di sekarang banyak anak-anak remaja yang LGBT. Jadi kita sebagai masyarakat harus hati-hati. Dan selanjutnya yaitu orang-orang yang melakukan sel tidak aman atau pelanggan. Dan selanjutnya orang yang mempunyai IMS atau STI dan juga mendapatkan transfusi darah. Sebaiknya jika kita menjadi pendonor atau menerima donoran darah, sebaiknya kita harus memeriksa dulu dan mengetahui dulu darah yang akan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Selanjutnya yaitu injection dan tato yang tidak steril. Sebaiknya kita tidak usah menggunakan tato pada kulit kita, dan juga di dalam agama kan juga dijelaskan kalau kita tidak boleh menggunakan tato. Dan selanjutnya yaitu perinatal transmisi. Selanjutnya juga ada pada pecandu jarum suntik bergantian memiliki kedekatan dengan perilaku seks bebas dengan pasangan atau PSK, sehingga penularan HIV yang tinggi. Orang yang melakukan transfusi darah tidak dilakukan screening HIV juga berisiko HIV. Karena di dalam tubuhnya ada virus HIV yang sudah bisa menularkan kepada orang lain, tetapi antibodinya belum terbentuk dan baru terbentuk sempurna setelah 12 minggu. Selanjutnya ada prinsip penularan yaitu ESSE atau Exit Sufficient Survival Enter, di mana cairan tubuh yang singkat berisiko tertinggi menjadi pintu masuk penularan seperti cairan darah. Karena cairan darah yang mini, cairan vagina, dan juga ASI yaitu air susu ibu yang ditularkan kepada anaknya. Akhirnya muncullah tahap AIDS yang menjadi tahap lanjutan dari infeksi HIV. Jadi ketika kita sudah diserang virus HIV, jika terjadi keberlanjutan itu namanya yaitu AIDS. Materi yang kedua yaitu ada konseling VCT pada klien HIV atau AIDS. Yang pertama ada pula tujuan konseling. Tujuan konseling yaitu membantu setiap individu untuk bertanggung jawab atas hidup seindividu dengan mengembangkan kemampuan mengambil keputusan bijak yang valid,
Yang kedua, mengubah perilaku sendiri agar konsekuensinya sesuai dengan yang dikehendaki. Dan yang ketiga yaitu ada mengendalikan informasi faktual. Jadi, kita lihat pengertian konseling di sini adalah terpusat pada klien, spesifik pada kebutuhan isu dari seputar hal yang terkait dengan klien. Proses interaktif, kolaboratif, dan bertanggung jawab tertuju pada goal yang memiliki tujuan mengembangkan tanggung jawab dari klien. Dan juga mempertimbangkan situasi interpersonal, sosial, budaya, dan juga kesiapan diri untuk berubah. Dan juga mengajukan pertanyaan mengenai informasi, mengulas pilihan dan mengembangkan rencana tindakan. Konseling HIV bagi Oda dapat diartikan sebuah proses untuk membantu seseorang bagi Oda dapat dalam pembelajaran penyelesaian masalah dan emosionalnya, internasional, dan memutuskan suatu tertentu. Dari prinsip konseling itu adalah bersifat rahasia, dan sebagai perawat dan konselor harus bisa menjaga rahasia dari klien kita dan privasi pasiennya juga. Lalu dengan adanya konseling HIV atau AIDS ini diharapkan dapat terjadi perubahan sikap, perilaku, dan sikap ke arah yang lebih baik dan lebih sehat lagi bagi penderita ODA dan juga masyarakat di sekitarnya. Dengan melakukan konseling ini, lebih efektifnya dilakukan dengan tatap muka supaya rahasia tidak tersebar ke orang banyak oleh orang lain dan hingga berdua dengan konselor saja untuk mengetahuinya. Dan adapun materi yang ketiga yaitu prinsip komunikasi konseling pada pasien dengan HIV atau AIDS, penyalahgunaan nafsa. Kita lihat perubahan paradigma. HIV atau AIDS dapat mengenai siapapun tanpa membedakan status sosial, pendidikan, agama, warna kulit, latar belakang seseorang. HIV atau AIDS dapat mengenai orang yang tak berdosa, yaitu seperti bayi yang baru lahir ataupun juga anak-anak. HIV atau AIDS sudah ada obatnya, sekalipun tidak menyembuhkan tetapi mengendalikan kualitas hidup penderitanya. Obat HIV yang ditemukan di sini yaitu ARV atau obat antiretroviral. Di sini obatnya bukan untuk menyembuhkan si ODA, tetapi obat di sini untuk penentunya saja. Sampai sekarang karena obat HIV belum ditemukan oleh para tenaga kesehatan. Jadi sebaiknya supaya kita tidak mengidap virus HIV, kita harus selalu menjaga tubuh kita dari hal-hal yang bisa menyebabkan HIV. Selanjutnya yaitu kepatuhan berobat dan minum obat adalah kunci utama pencegahan dan pengendalian HIV atau AIDS. Dalam konseling kita juga harus memiliki keterampilan. Yang pertama, kita harus menjaga pendengaran aktif, memberikan perhatian, kontak mata. Yang kedua, kita harus memberikan pertanyaan tertutup dan juga pertanyaan terbuka kepada pasien. Dan yang ketiga yaitu hening. Kita memberikan waktu pada klien untuk berpikir apa yang diucapkannya. Yang keempat yaitu ada perilaku nonverbal atau seperti gerakan tubuh atau ekspresi wajah kita kepada pasien. Dalam proses konseling ada beberapa hal yang harus dijelaskan. Pengobatan HIV dengan menggunakan HRV itu tidak untuk mengobati tetapi untuk mempertahankan kualitas hidup pasien. Jadi sebaiknya para ODA itu harus tetap mengonsumsi obat HRV dan selalu meminumnya sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh dokter.
Dan adapun komunikasi merupakan cara untuk membina hubungan yang terapeutik. Dalam proses komunikasi yang terjadi penyampaian informasi dan pertukaran perasaan dan pikiran. Jadi keberhasilan intervensi keperawatan itu tergantung pada komunikasi, karena proses keperawatan ditunjukkan untuk merubah perilaku dalam mencapai tingkatan dan kesehatan yang optimal. Dalam membina hubungan yang terapeutik dengan pasien, perlu mengetahui proses komunikasi dalam membantu pasien dalam memecahkan masalah, serta mengerti tentang peran yang dimainkan oleh pasien dan juga orang lain dalam masalah yang diidentifikasinya. Kesimpulan saya tentang materi ini, sebaiknya kita yang belum menderita terkena oleh virus HIV ataupun sudah menjadi ODA, sebaiknya kita selalu menjaga kebersihan tubuh agar kita terhindar dari virus. Dan bagi ODA yang sudah menderita virus HIV, agar selalu mematuhi untuk selalu meminum ARV atau obat antiretroviral agar kita dapat mencegah HIV di sini, walaupun obat ARV itu tidak mengobati. Jadi sebaiknya kita selalu menghindari perilaku yang dapat memunculkan dari ARV itu. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.